Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali dalam acara Renungan Malam. Selamat berjumpa, selamat bergabung buat saudara-saudara kami yang sudah boleh menerima siaran kami ini. Kita akan sama-sama merenungkan bagian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, malam ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang kita ambil dari Yohanes 6 ayat yang 25 sampai 36. Kita di sini akan merenungkan siapa Tuhan Yesus itu dan apa tujuan Tuhan Yesus itu hadir ke dunia ini. Kita akan merenungkan bersama. Sebelum kita mulai renungan malam ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau memberikan kekuatan, kesehatan buat kami. Malam ini, kami akan merenungkan bagian firman-Mu. Kami ingin mengenal siapa Engkau. Engkau mengatakan bahwasanya Engkau adalah roti hidup. Tuhan Yesus, ajarilah kami, buatlah kami mengerti tentang bagian firman-Mu ini. Dan buatlah supaya kami boleh mendapat berkat rohani dari acara renungan malam ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Amin. Baik, saudara-saudara sekalian, saya akan mulai acara renungan ini, saya akan membacakan, yaitu dari Yohanes 6, ayat 25 sampai 36. Ya, di sini judulnya Roti Hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Ayat 30, maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka,
Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ayat 36, tetapi aku telah berkata kepadamu, sesungguhnya kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Ya, sampai di sini dulu ya, sampai ayat 36. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam perikop ini judulnya yaitu roti hidup. Ya, sini dikatakan cerita tentang perjalanan Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus menyeberang ya jalan di atas air, yaitu di danau. Nah, di ayat 25 ini dikatakan, ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Ya. Mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, kapan Tuhan Yesus datang di tempat situ? Ya. Mereka tidak melihat kedatangan Tuhan Yesus, tapi menemukan Tuhan Yesus di tempat tersebut. Ayat 26 dikatakan seperti ini ya. Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Di sini yang dipertanyakan oleh mereka, orang-orang itu, ya, tidak dijawab Yesus. Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Inilah yang dikatakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu mereka mencari Tuhan Yesus karena makanan. Di sini dikatakan, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Itulah alasannya mengapa mereka mengikuti Tuhan Yesus. Mereka pernah makan roti, ya, pada saat Tuhan Yesus membuat mukjizat. Mereka semua mendapat roti yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Dan mereka semua telah kenyang oleh roti tersebut. Inilah alasan kenapa mereka itu terus mengikuti Tuhan Yesus, terus mencari Tuhan Yesus. Di ayat 27, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Ya, di sini dikatakan Tuhan Yesus, ya, supaya mereka, ya, dalam hal ini adalah orang-orang banyak tersebut, supaya bekerja, ya, mendapatkan makanan yang tidak binasa. Kalau roti yang mereka inginkan, ya, roti yang diinginkan oleh orang banyak itu adalah roti untuk jasmaninya, ya, untuk kenyang di perutnya. Ya, tadi di ayat di atasnya sudah dijelaskan. Dia mendapat roti dan kenyang. Itulah yang dikatakan Tuhan Yesus. Mengapa orang itu mencari Tuhan Yesus? Di sini dikatakan oleh Tuhan Yesus untuk supaya mereka bekerja. Ya, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Ya, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Ya, ada makanan yang dimaksud Tuhan Yesus di sini, ya. Ada makanan yang bisa membuat orang itu tidak binasa. Tidak seperti
makanan yang dalam pemikiran mereka itu ya, orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus, itu adalah makanan yang akan binasa, yang akan habis. Nah, di sini Tuhan Yesus mengatakan, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Nah, ada makanan ya yang bisa membuat orang itu tidak binasa. Ya, makanan ini ya, di sini dikatakan itu diberikan Anak Manusia kepadamu. Ya, jadi ada makanan di sini yang bisa membuat orang itu tidak binasa. Namun makanan itu datangnya dari ya yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Ya, artinya inilah yang menjamin makanan itu tidak binasa karena sudah dimateraikan oleh Allah. Ya. Jadi ada syarat makanan yang tidak binasa itu. Syaratnya adalah makanan itu berasal dari Anak Manusia. Ya. Saya ulangin. Yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Ya. Tentunya kita sudah tahu ya, siapa ya Anak Manusia tadi. Itulah Yesus. Nanti ayat di bawahnya akan semakin jelas tentunya. Ayat 28, lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Ya, tadi di atas diberitakan untuk bekerjalah. Ya, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada kehidupan yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Nah, kemudian mereka bertanya kepada Tuhan Yesus. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jadi mereka di sini bertanya ya. Tuhan Yesus menjawab. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Ya. Jadi di sini Tuhan Yesus mengatakan kepada orang-orang itu, hendaklah kamu percaya. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Jadi Tuhan Yesus mengatakan di sini pekerjaan, ya, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya. Jelas di sini dikatakan bahwasanya pekerjaan itu adalah percaya. Ya. Pekerjaan dalam perikop ini, ya, maksudnya adalah percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Ya. Jadi percaya itu merupakan suatu pekerjaan. Saya lanjutkan ayat 30. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Mereka kembali bertanya, ya, pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Ayat 31. Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun. Seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga.
Mereka tidak melihat ya arti atau makna Tuhan Yesus membuat mujizat. Mereka ini, orang-orang ini hanya menikmati mujizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Mereka mendapatkan roti sehingga mereka kenyang. Dan ini mereka juga menuntut lagi. Dia katakan di sini di ayat 31, nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun. Seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. Ya, ini peristiwa dulu ya. Ini ada di Keluaran 16 ayat 4 ya. Mari biar saya baca. Di Keluaran 16 ayat 4. Keluaran 16 ayat 4, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Supaya mereka kucoba, apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Ya. Jadi mereka katakan nenek moyang mereka dulu pernah mendapatkan roti yang datang dari surga, ya, yaitu melalui Musa. Inilah yang dituntut mereka kembali kepada Tuhan Yesus. Ya, mereka minta roti kembali karena nenek moyangnya dulu juga mendapatkan roti datang dari surga. Mereka ingin supaya Tuhan Yesus melakukan itu lagi. Ya. Saya ulang lagi di ayat 31, nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. Ayat 32, maka kata Yesus kepada mereka, berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Ini dijelaskan oleh Tuhan Yesus kepada mereka, ya, bukan Musa yang memberikan roti tersebut, ya. Aku berkata kepadamu, sungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Inilah yang diminta mereka. Tuhan, berilah kami roti senantiasa. Ayat 35, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Inilah pengakuan Tuhan Yesus, ya. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Inilah pengakuan Tuhan Yesus, bahwasanya Dialah roti hidup itu. Ya. Akulah roti hidup. Inilah yang diajarkan Tuhan Yesus kepada mereka, yaitu tentang roti hidup. Siapa roti yang hidup itu? Yesus sendiri. Ya. Yesus mengatakan, akulah roti hidup. Ayat 36, tetapi aku telah berkata kepadamu, Sesungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Yesus sudah menjelaskan siapa dia. Ya, dia katakan bahwasanya akulah roti hidup. Ya, di ayat 36. Jadi
Di ayat 35 tadi ya, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Di ayat 36, "Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita lihat di dalam perikop ini, di sini dijelaskan ada dua roti, yaitu roti yang bisa membuat orang kenyang, ya, tapi sementara. Namun ada juga roti yang bisa membuat itu tidak binasa, ya. Roti itu bisa membuat orang tidak binasa. Mereka mengatakan kepada Tuhan Yesus bahwasanya nenek moyang kami dulu, ya, di situ dikatakan mereka dulu, ya, waktu Musa, melalui Musa mereka mendapatkan roti, ya, dari sorga. Roti itu kalau kita lihat, ya, di dalam perjanjian lama ini, itulah untuk Allah memelihara orang-orang Israel, ya, yang waktu itu dipimpin oleh Musa. Allah memelihara mereka. Allah menurunkan roti dari sorga, ya, melalui Musa, dan mereka bisa makan roti itu. Tapi dalam perikop ini, di dalam perjanjian baru ini, Tuhan Yesus mengatakan siapa dirinya. Dia katakan, "Akulah roti hidup." Inilah yang diajarkan kepada mereka tadi. Mereka yang selama ini mengikuti Tuhan Yesus karena ingin mendapatkan roti supaya mereka boleh kenyang. Ya. Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah roti hidup." Jadi inilah yang dikatakan Tuhan Yesus, ya. Roti yang tidak binasa itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Roti yang bisa membawa ke dalam kekekalan itu, ya, itulah Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi ada perbedaan di sini. Ketika pada zaman Musa dulu, roti yang datang dari surga itu untuk mereka bisa bertahan hidup. Namun di dalam perjanjian baru ini Yesus katakan, ya, "Akulah roti hidup." Saya bacakan tadi ayatnya, ya. Di ayat 32, maka kata Yesus kepada mereka, maaf bentar ya. Di ayat 35, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Inilah janji Tuhan Yesus. Ya. Inilah janji Tuhan Yesus yang dikatakan oleh mereka, di mana mereka selama ini mencari roti yang hanya untuk binasa, yang hanya untuk jasmani. Dia kenyang, ya, dia kenyang, tapi setelah itu dia akan lapar lagi. Namun kalau di dalam ayat 35 ini, jelas di sini dikatakan, roti yang dikatakan Tuhan Yesus itu adalah tidak membawa orang itu menjadi lapar, dan tidak membawa orang itu menjadi haus selama-lamanya. Inilah yang bisa kita renungkan buat pribadi kita, ya, buat diri kita masing-masing. Kita lihat
Apa tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini? Bagi mereka ini, bagi orang-orang banyak ini yang mengejar-mengejar Tuhan Yesus, yang mengikuti Tuhan Yesus, satu yang diinginkan yaitu roti untuk kebutuhan jasmaninya. Roti yang membuat dia kenyang sesaat. Apakah ini tujuan Tuhan Yesus? Tentu tidak, ya. Tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini, itu ada dijelaskan di Yohanes 3, ayat 16 dan ayat 17, ya. Mari kita lihat, biar saya bacakan. Yohanes 3, ayat 16 dan 17. Di sini dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Kemudian ayat 17-nya, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Inilah tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Dia bukan untuk menghakimi, ya, tapi dia untuk menyelamatkan. Kalau di ayat 16, orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Ya, inilah yang tadi kita singgung di Yohanes 6, ya, bahwasanya orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus, dia menginginkan mujizat, ya, roti yang bisa membuat mereka kenyang. Hanya itu yang diinginkan mereka. Kenyang yang sifatnya sementara. Kenyang namun binasa. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 3, ayat 16 dan 17 ini, bukan itu tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia. Allah mengasihi manusia. Orang yang tidak percaya juga dikasihi. Di sini dikatakan, ketika Tuhan Yesus memberikan mujizat, ya, membuat mujizat, mereka menikmati berkat itu, ya, yaitu roti. Namun arti mujizat itu mereka tidak tahu. Apa maknanya? Siapa Tuhan Yesus itu? Walaupun mujizat itu sudah dibuat berulang kali, ya dalam hal ini Tuhan Yesus sudah memberikan makan 5.000 orang dan sudah berjalan di atas air, tapi mereka juga tetap tidak percaya. Inilah yang terjadi pada mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, menjadi renungan buat kita pribadi lepas pribadi. Siapakah Tuhan Yesus ini bagi diriku, bagi kita semua? Apakah tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini sudah sesuai dengan tujuannya, ya, membuat kita mendapat roti hidup tadi, sehingga kita tidak binasa. Yesus mengatakan, akulah roti hidup. Yesus sendirilah roti hidup itu. Hidup kekal dan tidak binasa itu hanya bisa diperoleh dari anaknya. Itulah Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat manusia. Inilah renungan malam kita pada malam hari ini. Satu yang bisa menjadi renungan buat kita semua, bahwasanya Yesus mengatakan, akulah roti hidup.
Ya. Inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jadi di ayat 35 ini ya, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Semoga renungan malam kita pada malam hari ini boleh menjadi berkat buat kita dan juga menjadi renungan buat kita semua. Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan malam kita pada malam hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Kami telah sama-sama merenungkan bagian firman-Mu. Kami merenungkan apa yang sudah Engkau katakan tentang dirimu. Engkau katakan pada Yohanes 6 ayat 35 itu, bahwasanya Engkaulah roti hidup itu, yang tidak akan binasa. Tuhan Yesus, adapun tujuan Engkau datang ke dunia ini, Engkau tidak menghukum, Engkau tidak menghakimi, tapi untuk menyelamatkan manusia. Roti hidup mereka yang mengikuti Engkau, di mana pada saat Engkau memberikan makan 5.000 orang, mereka terus mengikuti Engkau. Namun mereka hanya mengejar roti yang sementara, roti yang binasa. Banyak yang sudah Engkau tunjukkan tentang kuasa-Mu, tapi mereka tetap tidak percaya. Tuhan Yesus, berilah pengertian firman-Mu ini kepada kami, dan buatlah supaya kami boleh semakin paham tentang apa yang Engkau katakan di dalam perikop-Mu ini, yaitu tentang roti hidup. Ajari kami melalui Roh Kudus-Mu, supaya Roh Kudus-Mu itu menolong kami boleh mengerti firman-Mu dan boleh mengaplikasikannya ke dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini. Kami berdoa juga buat saudara-saudara kami yang sudah bergabung dalam acara ini. Kiranya Tuhan juga memberi kesehatan kepada mereka semua. Dan Tuhan Yesus, besok malam kami akan kembali merenungkan bagian firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Selamat malam.